Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tualang. Semoga padamu Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, serta keberkahannya. Amin. Bagi kalian para pendaki, mungkin sudah tidak asing lagi dengan nama Gunung Semeru, Puncak Mahameru, dan Ranu Kumbolo. Gunung Semeru adalah sebuah gunung tertinggi yang ada di Pulau Jawa, dan Mahameru adalah sebuah nama puncak tertinggi dari Gunung Semeru itu sendiri. Dan Ranu Kumbolo adalah sebuah danau yang terletak di Gunung Semeru, yakni berada di ketinggian kurang lebihnya 2400 mdpl. Ranu Kumbolo ini merupakan bagian dari rute termudah yang berasal dari Ranupani menuju puncak Gunung Semeru. Di sekitar pinggiran danau ini, terdapat area perkemahan bagi para pendaki yang ingin melepaskan rasa lelah sekaligus menikmati keindahan pemandangan yang ada di lokasi tersebut. Ternyata, di balik kegagahan Gunung Semeru dan keindahan Danau Ranu Kumbolonya, terdapat beberapa mitos yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang-orang ataupun para pendaki. Lalu, apa sajakah mitos-mitos yang ada di Gunung Semeru tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini sampai selesai. Danau Ranu Kumbolo ini dipercaya oleh masyarakat sekitar yaitu sebagai wadah air yang suci. Sejak ratusan tahun yang lalu, air Danau Ranu Kumbolo ini selalu dimanfaatkan dalam setiap ritual-ritual suci kepercayaan masyarakat setempat. Dan karena kesakralannya, sehingga terdapat beberapa larangan bagi orang-orang ataupun para pendaki yang beristirahat di lokasi itu. Salah satunya, bagi orang-orang tidak diperbolehkan untuk mandi, mencuci, apalagi buang air di danau tersebut. Selain itu, di danau ini juga dilarang untuk berenang. Karena selain airnya yang sangat dingin, danau ini juga memiliki kedalaman kurang lebih 28 meteran. Terlepas dari benar atau tidaknya mitos itu, kita sebagai manusia memang sepantasnya untuk menjaga keindahan danau itu. Oleh karena itu, setiap aktivitas di area ini sebaiknya dilakukan dalam jarak 10 meter dari tepi danau. Dan jika kita ingin mandi ataupun buang air, di sana juga sudah disediakan toilet untuk umum. Tanjakan Cinta ini berada di sebelah barat Danau Ranu Kumbolo dan merupakan jalur perbukitan untuk menuju ke puncak gunung. Mitosnya, bagi siapa saja yang terus mendaki Tanjakan Cinta ini dan sambil memikirkan kekasih tanpa menoleh ke belakang, maka ia akan memiliki akhir cerita yang bahagia. Namun sebaliknya, jika pada saat mendaki Tanjakan Cinta ini orang itu menoleh ke belakang, maka kisah cintanya akan berakhir pilu. Mitos ini bermula bahwa pada zaman dahulu ada sepasang kekasih yang sudah bertunangan mendaki Gunung Semeru dan melewati tanjakan ini. Dan konon, pada waktu itu si pria melewati tanjakan ini terlebih dahulu dan meninggalkan kekasihnya di belakang. Dan pada saat ia menoleh ke belakang, ternyata tunangannya itu sudah jatuh terguling karena kelelahan dan kemudian meninggal. Dan kemudian, tanjakan tersebut diberi nama Tanjakan Cinta. Kemudian, Danau Ranu Kumbolo ini juga dilimpahi dengan berbagai ikan-ikan mas yang sangat cantik. Namun di balik itu, terdapat sebuah larangan bagi setiap orang yang berkunjung ke Danau Ranu Kumbolo ini, yaitu tidak diperbolehkan untuk memancing ataupun menangkap ikan-ikan tersebut. Karena pasalnya, warga setempat meyakini bahwa ikan mas tersebut merupakan jelmaan dari dewi yang ditugaskan untuk menjaga keindahan Ranu Kumbolo yang ada di Gunung Semeru tersebut. Kemudian, selain berwujud sebagai ikan-ikan mas yang sangat cantik, konon penunggu Danau Ranu Kumbolo ini juga ada yang menjelma sebagai wanita yang sangat cantik. Menurut cerita yang beredar,
Sosok wanita itu kerap muncul dengan mengenakan pakaian kebaya yang berwarna kuning. Dan biasanya, sebelum kemunculannya, maka asap akan tiba-tiba mengepul di permukaan danau dan pada saat bulan purnama. Kemudian, setelah menikmati keindahan Ranukumbolo, maka para pendaki akan sampai pada camp terakhir, yaitu camp Kalimati. Konon, di camp Kalimati ini, pendaki sering mendengar suara-suara aneh, seperti mendengar suara gamelan, suara seperti orang di pasar, dan lain sebagainya. Maka disarankan, di lokasi ini kita juga harus tetap menjaga tata krama, entah itu dalam ucapan ataupun tindakan. Selanjutnya, setelah para pendaki beristirahat dari pos Kalimati, maka mereka akan melanjutkan perjalanannya menuju puncak Mahameru. Dan puncak ini merupakan titik tertinggi di Pulau Jawa. Mitosnya, puncak Mahameru ini dikenal sebagai puncak abadi para dewa, yang menghubungkan manusia dengan dewa yang ada di Kayangan. Dan hingga kini pun, masyarakat Jawa dan Bali masih banyak yang menganggap bahwa puncak Mahameru ini adalah sebagai tempat persinggahannya para dewa. Menurut legenda kepercayaan masyarakat Jawa yang tertulis dalam kitab kuno Tantu Pagelaran pada abad ke-15, bahwa dulunya Pulau Jawa ini mengambang dan terombang-ambing di lautan. Sehingga kemudian para dewa pun memutuskan untuk memaku Pulau Jawa, yaitu dengan memindahkan Gunung Meru yang ada di India ke atas Pulau Jawa. Pada awalnya, gunung ini berada di ujung barat tanah Jawa. Namun karena posisinya yang menjadi barat sebelah, maka kemudian gunung tersebut dibagi dua, yaitu Gunung Semeru di sisi timur dan Gunung Penanggungan di sisi barat Jawa. Nah, itulah tadi beberapa mitos tentang Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur dan merupakan gunung tertinggi yang ada di Pulau Jawa. Baiklah sahabat, semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru lainnya.